Kisah Raja Alaungpaya, pendiri dinasti Konbong. Bab 1, anak desa dari Shwebo. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk rumput di dataran atas. Burma, matahari terbit. Perlahan di balik perbukitan, mewarnai sawah-sawah dengan kilauan keemasan. Di sebuah desa bernama Moksobo, kelak dikenal sebagai Shwebo, lahirlah seorang bayi laki-laki pada tahun 1724. Tangisannya menggema di udara, seolah menandai datangnya seorang tokoh yang kelak akan mengubah sejarah negeri ini. Ia diberi nama Aungzea. Anak ini tumbuh di tengah kehidupan desa yang sederhana. Rumah-rumah kayu beratap daun kelapa, aroma padi yang baru dipanen, dan suara lonceng kuil Buddha yang berdentang setiap pagi menjadi latar kehidupannya. Ayahnya, Min Nyosan, adalah kepala desa yang bijak dan disegani, sedangkan ibunya seorang wanita lembut yang penuh kasih. Dari merekalah Aungzea belajar arti tanggung jawab dan kasih sayang. Sejak kecilnya, ia berbeda dari anak-anak lain. Ia tak hanya suka bermain di sungai atau berlari di sawah, tapi juga senang mendengar kisah pahlawan kuno yang dibacakan para biksu di vihara. Setiap cerita tentang raja besar, setiap legenda tentang keberanian ia simpan dalam hati. Tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja di ladang, dan pikirannya tajam karena sering merenung. Dalam diamnya, Aungzea menyimpan mimpi besar, mimpi yang terlalu agung bagi seorang anak desa, menyatukan Burma yang retak, dan mengembalikan kejayaan negerinya yang telah hilang. Bab 2, bayang-bayang runtuhnya Ava. Ketika Aungzea beranjak dewasa, Burma berada dalam masa suram. Dinasti Tongu, yang dahulu perkasa dan menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, kini hancur karena perebutan kekuasaan. Dari selatan, bangsa Mon dari kerajaan Hantawadi bergerak maju, merebut kota Ava dan menancapkan bendera mereka di jantung Burma Hulu. Rakyat hidup dalam ketakutan. Desa-desa dibakar, biksu dipaksa meninggalkan vihara, dan para bangsawan memilih menyerah. Hanya sedikit yang masih memiliki keberanian untuk melawan. Namun di Moksobo, seorang pria muda bernama Aungzea tak sudi menyerahkan tanah kelahirannya begitu saja. Pada tahun 1752, saat usianya menginjak 28 tahun, ia berdiri di bawah pohon beringin besar dan memanggil rakyatnya. "Jika kita menunggu raja yang lain datang menyelamatkan kita akan menunggu selamanya," ucapnya lantang. "Maka, mari kita jadikan diri kita sendiri pelindung tanah ini. Burma harus bangkit atau kita semua akan hilang ditelan penjajah." Ucapan itu membakar hati rakyat desa. Dari petani, pemburu hingga biksu, mereka mengangkat senjata seadanya, bambu runcing, pedang tua, bahkan alat pertanian. Sejak hari itu Aungzea tak lagi sekadar kepala desa. Ia mengumumkan dirinya sebagai Alaungpaya, sang calon Buddha, sang pemimpin agung. Bab 3, bara perlawanan. Pasukan Alaungpaya hanyalah sekumpulan rakyat desa. Namun semangat mereka meluap bagaikan api yang tak bisa dipadamkan. Dengan taktik gerilya, mereka menyerang pos-pos kecil pasukan Monir desa demi desa bergabung, dan jumlah prajurit bertambah. Bagi rakyat, Alaungpaya bukan sekadar panglima, ia adalah simbol harapan. Ia berjalan di antara prajuritnya, makan apa yang mereka makan, tidur di tanah yang sama, dan bertempur di garis depan. Tidak ada jarak antara raja dan rakyat. Dalam waktu singkat mereka berhasil merebut Ava yang telah lama diduduki musuh. Saat bendera Burma berkibar kembali di atas tembok kota, rakyat bersorak, "Raja kita telah kembali." Namun perjuangan tidak berhenti di sana. Alaungpaya memimpin pasukannya lebih jauh ke selatan. Pertempuran besar terjadi di sepanjang sungai Irrawaddy. Darah tumpah, kota hancur, namun pasukan rakyat tak pernah surut. Akhirnya, pada tahun 1754, Alaungpaya merebut Pegu, ibu kota kerajaan Hantawadi. Musuh besar runtuh, dan Burma bersatu kembali di bawah benderanya. Dari sinilah lahir dinasti Konbaung, dengan Alaungpaya sebagai raja pertamanya. Bab 4, Sang Raja Besi. Kini Alaungpaya bukan lagi pemimpin desa, melainkan raja seluruh Burma. Namun ia tak lupa akar dirinya. Istananya dibangun di Shwebo, bukan di Ava yang mewah. "Aku berasal dari sini," katanya, "maka di sinilah aku harus memerintah." Sebagai raja, ia keras namun adil. Ia memperkuat pemerintahan, menunjuk pejabat dari kalangan yang setia, bukan hanya bangsawan lama. Ia membangun kembali vihara-vihara yang hancur, memperluas lahan pertanian, dan membentuk pasukan tetap yang lebih disiplin. Ia juga pandai dalam diplomasi. Utusan dari Inggris datang mencari keuntungan dagang. Alaungpaya menyambut mereka, namun tak pernah mau tunduk. Ia tahu, Burma harus berdiri di atas kekuatannya sendiri. Namun, naluri seorang pejuang tak pernah padam. Pada tahun 1759, ia memimpin pasukan ke arah barat dan selatan, bahkan melancarkan serangan ke Siam. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit, dan pasukan Burma berhasil menekan musuh hingga ke Ayutthaya. Akan tetapi, di tengah kemenangan itu, tubuh Alaungpaya mulai melemah. Penyakit merenggut tenaganya. Meski demikian, ia menolak mundur. Seorang raja harus hidup di antara pasukannya,
Dan jika ajal datang, biarlah ia datang di medan perang, ucapnya. Bab 5, Senja Sang Penakluk. Musim panas tahun 1760. Alaungpaya jatuh sakit parah dalam perjalanan. Pulang dari Siam, ia duduk di tanduk kerajaan, menatap tanah yang baru saja ia rebut. Nafasnya berat, tubuhnya melemah, namun matanya tetap berkilat seperti bara api. "Jangan berhenti," katanya kepada para jenderalnya. "Teruskan perjuangan. Burma harus tetap bersatu bahkan setelah aku tiada." Tak lama kemudian, di dekat perbatasan, Alaungpaya menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat bukan di singgasana emas, melainkan di tengah pasukannya, tempat di mana ia selalu berada sejak awal. Berita kematiannya menyebar ke seluruh negeri. Rakyat menangis, para biksu membunyikan lonceng kuil, dan desa-desa berhenti bekerja untuk memberi penghormatan. Jenazahnya dibawa kembali ke Shwebo dan dimakamkan di tanah yang ia cintai. Bab 6, Jejak yang Abadi. Alaungpaya hanya memerintah selama 8 tahun, namun warisannya bertahan berabad-abad. Putra-putranya Naungdauge, Shinbyushin, dan Bodaopayati meneruskan cita-citanya. Di bawah dinasti Konbaung, Burma menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, menandingi Siam dan menahan pengaruh asing. Rakyat mengenangnya sebagai Raja Besi dari Shwebo, seorang anak desa yang menolak tunduk pada takdir, bangkit dari tanah sederhana, dan menyatukan bangsa dengan keberanian dan cinta tanah air. Di desa-desa Burma, kisah Alaungpaya masih sering didongengkan. Tentang bocah dari sawah yang tumbuh menjadi Raja Agung, tentang pemimpin yang tak pernah meninggalkan rakyatnya, dan tentang seorang manusia biasa yang menolak menyerah, hingga namanya diabadikan dalam sejarah. Alaungpaya bukan hanya seorang raja. Ia adalah simbol bahwa dari akar yang paling sederhana, dapat tumbuh pohon yang paling perkasa. Tamat. Warisan Raja Alaungpaya. Raja Alaungpaya meninggal pada tahun 1760, di usia yang masih terbilang muda bagi seorang penguasa. Walau masa pemerintahannya hanya sekitar 8 tahun, warisan yang ia tinggalkan begitu besar sehingga membentuk wajah Burma untuk berabad-abad setelahnya. 1. Dinasti Konbaung. Alaungpaya mendirikan dinasti Konbaung, dinasti terakhir yang memerintah Burma, hingga akhirnya jatuh ke tangan kolonial Inggris di abad ke-19. Dinasti ini lahir dari tangan seorang kepala desa yang bangkit melawan kehancuran. Tanpa dirinya, Burma mungkin tak pernah kembali bersatu setelah runtuhnya Taungu. 2. Penyatuan tanah Burma. Ia berhasil menyatukan kembali Burma Hulu dan Burma Hilir yang tercerai-berai akibat perang dan pemberontakan. Dengan menaklukkan kerajaan Hantawadi yang dipimpin bangsa Mon, ia mengakhiri perpecahan panjang dan mengembalikan identitas nasional Burma. 3. Pusat kekuasaan baru. Alaungpaya menjadikan Shwebo, kampung halamannya, sebagai pusat politik dan militer. Dari kota kecil itulah lahir sebuah kekaisaran baru. Shwebo tetap dikenang sebagai tempat kelahiran kejayaan Konbaung, dan hingga kini dianggap sebagai kota keramat dalam sejarah Burma. 4. Pemerintahan yang kuat. Ia menata struktur pemerintahan, menyingkirkan pejabat korup, dan menunjuk orang-orang yang loyal, tak peduli asal-usul mereka. Alaungpaya menekankan disiplin dalam militer dan membangun sistem pertahanan yang lebih kokoh. 5. Simbol nasionalisme. Alaungpaya dipandang bukan sekadar raja, melainkan penyelamat bangsa. Ia bangkit dari rakyat biasa dan itu membuatnya dicintai. Kisahnya menjadi teladan bahwa kepemimpinan lahir dari keberanian dan tekad, bukan semata garis darah bangsawan. 6. Pengaruh regional. Meski singkat, ekspedisinya ke Siam menunjukkan bahwa Burma kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Putra-putranya kelak melanjutkan tradisi itu, hingga Konbaung menjadi salah satu kerajaan paling kuat di kawasan. 7. Inspirasi abadi. Generasi setelahnya mengenangnya dengan gelar Raja Besi dari Shwebo. Kisahnya terus diceritakan di desa-desa, vihara, dan sekolah-sekolah. Ia menjadi lambang keberanian yang muncul dari kesederhanaan. Bahkan hingga kini, rakyat Burma menyebut namanya dengan rasa hormat. Penutup, warisan Alaungpaya bukan sekadar sebuah dinasti atau wilayah yang luas. Warisan terbesarnya adalah semangat persatuan, yang menunjukkan bahwa di saat bangsa hampir hancur, seorang pemimpin sejati bisa bangkit dari akar yang paling sederhana untuk mengembalikan martabat tanah airnya. Dinasti Konbaung yang ia dirikan akan bertahan lebih dari 1 abad. Dan meski akhirnya jatuh di hadapan kolonialisme, nama Alaungpaya tetap dikenang sebagai fondasi terakhir kejayaan Burma sebelum dunia modern datang mengetuk. Aku tidak ingin dikenang karena peperangan yang kujalani, melainkan karena keberanian untuk melawan kehancuran dan menolak tunduk pada nasib yang telah ditentukan oleh orang lain untuk bangsaku. Seorang raja sejati bukanlah bayangan yang duduk di atas takhta, melainkan
Api yang menyalakan harapan rakyatnya. Jika api itu padam, maka takhta hanyalah kursi kosong tanpa arti. Negeri ini pernah terbelah oleh doa keserakahan, tetapi aku bersumpah, selama napasku masih berhembus, aku bahkan menjahit kembali sobekan tanah Burma menjadi satu bendera, satu suara, dan satu jiwa. Biarlah musuh melihatku sebagai lelaki desa yang membawa tombak sederhana, sebab dari tombak sederhana itu lahir semangat yang mampu mengguncang kerajaan dan menyatukan negeri yang tercerai-berai. Aku lahir bukan di istana emas, melainkan di tanah desa yang berdebu. Namun dari tanah itulah aku belajar bahwa kekuatan seorang raja bukan ditentukan oleh darah biru, melainkan oleh keberanian untuk berdiri ketika seluruh bangsa hampir terjatuh. Shwebo bukanlah sekadar tanah kelahiranku, melainkan tanah tempat lahirnya kembali harga diri bangsa Burma. Dari desa kecil inilah guntur keberanian menggema ke seluruh negeri. Banyak yang berkata aku hanya seorang petani yang berani bermimpi. Biarlah demikian, sebab dari mimpi itulah lahir sebuah dinasti yang akan dikenang hingga 100 tahun setelah aku tiada.